Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri Ayu Lestari dengan NIM 42014-2004. Tujuan saya membuat video pembelajaran sistem persamaan linier yaitu untuk memenuhi salah satu proyek metode numerik sebagai ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem persamaan linier metode iterasi Jacobi, di mana metode iterasi Jacobi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara tidak langsung yang merupakan perluasan dari iterasi titik tetap. Misal, kita mempunyai 3 persamaan yang tidak kita ketahui, yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan B1 untuk persamaan yang pertama, teman-teman. Sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 sama dengan B2. Persamaan yang ketiga, A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan B3. Nah, persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga untuk menghitung X1 dan X2. Nah, sehingga kita dapatkan X1 yaitu B1 dikurangi A12X2 dikurangi A13X3 per A11. Kemudian X2 yaitu B2 dikurangi A21X1 dikurangi A23X3 per A22. Untuk X3 sendiri yaitu B3 dikurangi A31X1 dikurangi A32X2 per A33. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu 5X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10. Persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu 2X1 ditambah 8X2 dikurangi X3 sama dengan 11. Persamaan yang ketiga yaitu min X1 ditambah X2 ditambah 4X3 sama dengan 3. Ini soalnya ya. Kemudian informasi lain yang kita dapatkan itu yang pertama diminta untuk menyelesaikan dengan metode iterasi Jacobi. Kemudian informasi selanjutnya mencari P dengan K 1, 2, dan 3 dari titik awal P0 yaitu 0,0,0. Nah, kemudian kita buat perjanjian. Kita misalkan X1 sebagai X, X2 sebagai Y, X3 sebagai Z. Kemudian iterasi 1 itu kan tadi kan kita dimintakannya dimulai dari 1, 2, 3.
dengan tebakan 0,0,0. Nah, kemudian kita hitung iterasi yang pertama. Iterasi pertama yaitu X1 sama dengan 10 min. Tadi kan di sini kan X1 yang persamaan secara umum teman-teman kan B1 dikurangi A12X2 dikurangi A13X3 per A11. Nah, B1-nya kan 10 ya. A12X2. Ingat, X2 tadi kita misalkan dengan Y, otomatis ini menjadi 10 dikurangi Y 0. Kemudian dikurangi A13X3. X3 kita misalkan dengan Z. Berarti sini Z 0 per 5. Ini untuk X1. Kemudian kita masukkan nilainya 10. Y0 tadi kan tebakan awalnya 0 semua ya, 0. Z0 juga 0. Kita bagi 5. 10 dikurangi 0, 10 kurangi 0, jadi 10 per 5. Kita dapatkan X1-nya yaitu 2. Kemudian Y1 yaitu 11. Ingat, ini rumusnya B2, berarti kan 11 dikurangi A21X1. Berarti dikurangi sini. Berarti dikurangi 2X0 ditambah Z0 per 8. Jadi persamaan Y1 yaitu 11 dikurangi 2X0 ditambah Z0 per 8. Kita masukkan nilainya. 11 dikurangi tebakan awalnya 0, 2 dikali 0, Z0-nya juga 0 per 8. Berarti 11 dikurangi 2 kali 0, 0 tambah 0 per 8. Maka didapatkan hasil 11 per 8 untuk nilai Y1. Kemudian Z1 itu persamaannya kayak ini, B3 dikurangi A31X1 dikurangi A32X2 per A33. B3-nya yaitu 3 ditambah X0 dikurangi Y0 per 4. Nah, berarti kita masukkan 3. X0-nya berapa? X0-nya yaitu 0. Y0-nya juga 0 per 4. 3 tambah 0, 3. 3 kurangi 0, 3. 3 per 4. Nah, maka pada iterasi ke-1 kita dapatkan nilai X1 yaitu 2. Y1 kita dapatkan nilai 11 per 8, Z1 kita dapatkan nilai 3 per 4. Nah, bagaimana dengan iterasi kedua? Iterasi kedua berarti kan artinya K kedua. Iterasi 2. Nah, iterasi 2 berarti X2 rumusnya berarti 10 dikurangi Y1 dikurangi Z1 per 5 ya. Nah, 10 dikurangi tadi Y1 kita dapatkan nilainya 11 per 8. Z1 juga nilainya 3 per 4 dibagi dengan 5. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Maka kita samakan penyebutnya. Berarti 10 per 1 dikurangi 11 per 8 dikurangi 3 per 4 dibagi dengan 5. Penyebutnya 1, 8, dan 4. Kita buat 8. 8 bagi 1, 8. 8 kali 10, 80. Dikurangi 8 bagi 8, 1. 1 kali 11, 11. 8 dibagi 4 kan 2. 2 dikali 3, 6.
kemudian ini dibagi lagi dengan 5. Oke, 80 dikurangi 11 dikurangi 6 dibagi 8 dibagi lagi dengan 5, maka dapatkan hasil 63/8 dikalikan dengan 1/5, maka hasilnya 63/40. Ini untuk nilai X2. Oke, bagaimana dengan Y2? Nah, Y2-nya otomatis persamaannya menjadi 11 dikurangi 2X1 ditambah Z1 per 8. Jadi 11 kurangi 2X1 tambah Z1 per 8. Nah, berarti 11 dikurangi 2. Nilai X1-nya tadi berapa? 2. Z1-nya nilainya 3/4 dibagi dengan 8. Nah, 11 2 dikali 2 4 ditambah 3/4 dibagi 8. Nah, kita samakan lagi penyebutnya. Nah, berarti tadi kan kita samakan penyebutnya ya. 11/1 dikurangi 4/1 tambah 3/4 dibagi dengan 8. Nah, kita buat penyebut 4 ya teman-teman. 4 bagi 1 4 kali 11 44, 4 bagi 1 4 dapat 16, 4 bagi 4 1 sampai 3 3. Jadi 44 dikurangi 16 tambah 3/4 dibagi lagi dengan 8. Nah, kita dapatkan hasil 31/4. Kemudian kita kalikan dengan 1/8, maka didapatkan hasil Y2 yaitu 31/32. Kemudian bagaimana untuk Z2-nya? Nah, Z2-nya di sini berarti persamaannya menjadi 3 ditambah X1 dikurangi Y1/4. Nah, kita tahu X1 itu nilainya 2 ya. Jadi kita masukkan 3 tambah 2 dikurangi nilai Y1 11/8 dibagi dengan 4. 3 tambah 2 5 dikurangi 11/8 dibagi dengan 4. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti 15/1 dikurangi 11/8 dibagi 4 buat penyebut 8. 8 bagi 1 8, 8 kali 5 40, 8 bagi 8 1, 1 kali 11 11. Jadi 40 dikurangi 11/8 dibagi dengan 4. Dapatkan hasil 29/8 kali 1/4 yaitu 29/32. Ini untuk nilai Z2. Jadi nilai iterasi pada iterasi kedua yaitu untuk X2 didapatkan hasil 63/40. Y2-nya sendiri yaitu 31/32. Dan untuk Z2 yaitu didapatkan hasil 29/32. Nah, bagaimana dengan iterasi ketiga? Maka iterasi ketiga rumusnya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Iterasi ketiga X3 berarti 10 dikurangi Y2 dimen Z2 per 5. Nah, berarti 10 tadi nilai Y2-nya kan 31/32 ya. Z2-nya tadi min 29/32 dibagi dengan 5. Berarti 10/1 dikurangi 31/32 dikurangi 29/32 dibagi dengan 5. Nah, kita buat berapa? 32. 32 bagi 1 32 kali 10 320. 32 bagi 32 1 kali 31 31. 32 bagi 32 1 kali 29 29. Kemudian dibagi lagi dengan 5. Oke. 320 dikurangi 31 dikurangi 29/32 dibagi dengan 5. Maka
dapatkan hasil 260 per 32 dikalikan dengan 1/5, yaitu 260 per 160. Jadi nilai X3 yaitu 260 per 160. Bagaimana dengan nilai Y3? Y3-nya yaitu rumusnya itu berarti 11 dikurangi 2x2 ditambah z2 per 8. Jadi kan 11 dikurangi 2x2 tambah z2 per 8, berarti 11 dikurangi 2, nilai x2 nya berapa? 63 per 40 ditambah nilai z2 nya berapa? 29 per 32 dibagi dengan 8. Nah, otomatis jadinya kan 11 min, kita kalikan aja ya, 2 dikalikan dengan 63 berarti kan 126 per 40 ditambah 29 per 32 dibagi dengan 8, berarti 11 per 1 kurangi 126 per 40 tambah 29 per 32 per 8. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Nah, kita buat penyebut 1280. Nah, ini 1280 bagi 1, 1280 kali 11, ini 14.080. Kemudian 1280 dibagi 40 dikalikan dengan 126 yaitu 4032 ditambah 1280 dibagi 32 dikalikan dengan 29 didapatkan hasil 1160. Kemudian ini dibagi dengan 8, maka didapatkan hasil 11.208 per 1280 dikalikan dengan 1/8 didapatkan hasil 11.208 per 10.240. Itu untuk Y3. Bagaimana dengan Z3? Nah, sama seperti tadi, Z3 kan kita punya rumus 3 ditambah X2 min Y2 per 4. 3 ditambah X2 min Y2 per 4 yaitu 3. Nah, X2 nya tadi berapa? Ditambah 63 per 40 dikurangi Y2 31 per 32 dibagi lagi dengan 4. Nah, berarti kan 3 per 1 ditambah 63 per 40 dikurangi 31 per 32 dibagi dengan 4. Ada 1, 40, dan 32. Kita buat sama seperti tadi, yaitu 1280 dibagi dengan 1 kemudian dikalikan dengan 3 didapatkan hasil 3840 ditambah 1280 dibagi 40 kali 63 yaitu 2016 dikurangi 1280 dibagi 32 dikalikan 31 yaitu 1240. Jangan lupa dibagi lagi dengan 4. Nah, 3840 ditambah
2016 dikurangi 1240 dibagi 1280 dibagi lagi dengan 4, yaitu 4616 per 1280 dikalikan dengan 1/4, yaitu 4616 per 5120. Jadi teman-teman, iterasi ketiga kita dapatkan nilai X3 yaitu 260 per 160. Y3 nya yaitu 11.208 per 10.240. Kemudian untuk Z3 yaitu 4.616 per 5.120. Baik teman-teman, dari perhitungan tadi yang sudah kita runtut dari K1, 2, 3 dengan tebakan awal 0,0,0, nah dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel iterasi Jacobi. Nah, perhitungan yang sudah kita lakukan tadi ternyata didapatkan hasil yang divergen, di mana hasil yang divergen merupakan hasil yang menjauhi sistem penyelesaian. Nah, bisa kita lihat ya, untuk K0, kalau kita mulainya 0, berarti XK-nya itu 0, tebakan awalnya, YK-nya juga 0, ZK-nya juga 0. Tapi kalau dimulai dari K1 didapatkan XK nilai 2, YK nilai 11/8, dan ZK 3/4. Kemudian untuk K2 didapatkan XK yaitu 63/40, YK 31/32, dan ZK 29/32. Untuk K3 didapatkan XK 260/160, YK 11.208 per 10.240, dan ZK yaitu 4.616 per 5.120. Jadi divergen sendiri mempunyai arti yang menyebar. Nah, di sini sudah saya lakukan persamaannya, itu sudah saya bolak-balik. Ternyata tidak saya dapatkan hasil yang konvergen, malahan divergen. Semoga video pembelajaran sistem persamaan linear dengan metode iterasi Jacobi yang sudah saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.